Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akan menggelar turnamen sepak bola paling bergengsi negara-negara Asia bertajuk Piala Asia 2023. Awalnya, Cina telah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 melalui Kongres Luar Biasa AFC di Paris pada 5 Juni tahun 2019 lalu. Dan turnamennya sendiri akan digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Namun, baru-baru ini dilansir pada situs resmi AFC tercatat tanggal 14 Mei 2022, CFA atau Asosiasi Sepak Bola Cina secara resmi menyatakan mundur sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 dengan alasan yang bisa diterima banyak pihak, yaitu situasi pandemi COVID-19 di negaranya yang belum menentu. Selanjutnya, AFC dalam keterangannya tengah melakukan pengkajian mengenai penunjukan tuan rumah pengganti Cina dan berjanji akan memberikan pengumuman ketika keputusan terbaru telah tersedia. Pada edisi kali ini, channel Coming From Behind akan membahas lebih dalam mengenai kualifikasi Piala Asia 2023 beserta formatnya dan bagaimana persiapan tim nasional Indonesia dalam perjalanannya menuju turnamen Piala Asia kali ini. Tapi sebelum itu, silahkan berikan like, komentar, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar football lovers semua tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dari dalam dan luar negeri. Piala Asia 2023 akan diikuti 24 negara yang terbagi dalam 6 grup berisi 4 tim yang sudah melalui fase kualifikasi. 13 tim diantaranya sudah memastikan diri tampil di Piala Asia lewat jalur 12 tim terbaik putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 1 tim prioritas, yaitu Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kemudian ada 11 slot tersisa yang akan tampil di turnamen Piala Asia dan akan diperebutkan oleh 22 negara yang tersedia dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Ditambah 2 negara yang masih harus melewati babak playoff putaran final kualifikasi Piala Asia. Lalu, di mana Indonesia? Menjadi juru kunci grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan mencatatkan 7 kekalahan dari 8 pertandingan, Indonesia hanya mampu mengamankan 1 poin di bawah Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia sendiri harus menapaki jalan playoff setelah menjadi salah satu dari 4 negara berperingkat paling rendah di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua bersama Kamboja, Cina Taipei, dan Guam. Di babak playoff, Indonesia akan berhadapan dengan Cina Taipei dalam 2 leg. Di atas kertas, Indonesia akan mampu dengan mudah menembus fase ini. Dan benar, Indonesia mampu mengalahkan Taipei di Stadion Buriram, Thailand dengan skor leg pertama 2-1 dan leg kedua dengan skor 0-3. Sedangkan Kamboja berhasil lolos dari hadangan Guam dengan skor 0-1 di leg pertama, serta di leg kedua unggul dengan skor 2-1. Indonesia dan Kamboja melaju ke putaran selanjutnya dan bergabung bersama 22 negara lain yang sudah menunggu di fase akhir kualifikasi Piala Asia. Joining Kuwait and Nepal in Group A and taking position A3, we have Indonesia. Drawing babak final kualifikasi Piala Asia 2023 telah diselenggarakan pada hari Kamis 24 Februari 2022 di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Indonesia tergabung dalam grup berat yaitu Grup A bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Dengan sistem single round robin di mana grup akan memainkan 3 laga dengan Kuwait sebagai tuan rumah.
Khusus untuk kualifikasi Piala Asia edisi kali ini, AFC pada laman website resminya tercatat hari Rabu tanggal 10 Oktober 2021 menetapkan sistem single round robin dengan laga terpusat, yaitu ditunjuknya satu tim sebagai tuan rumah di tiap grupnya, dan masing-masing negara memiliki 3 laga yang harus dimaksimalkan agar bisa lolos ke turnamen Piala Asia 2023. Hal ini karena mempertimbangkan persoalan pandemi COVID-19 yang masih belum menentu di berbeda negara. 11 slot tersisa yang akan menyusul 13 negara yang sudah menunggu di turnamen Piala Asia diambil dari 6 juara grup serta 5 runner-up terbaik di kualifikasi akhir ini. Bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia kali ini? Mampukah lolos dari grup berat? Indonesia tercatat tampil di turnamen Piala Asia sebanyak 4 kali, yaitu di tahun 1996, 2000, 2004, dan terakhir di tahun 2007 sebagai tuan rumah bersama 3 negara lain. Indonesia masih belum mampu berbicara banyak di ajang Piala Asia karena hanya mampu bertahan di fase grup. Kerinduan 16 tahun tanpa tampil di Piala Asia membuat PSSI mendatangkan pelatih kelas dunia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang pernah menukangi Korsel di Piala Dunia 2018 dan berhasil mengalahkan juara dunia Jerman kala itu. Sebenarnya target utama PSSI mengontrak Shin Tae-yong adalah membantu Indonesia lolos ke turnamen Piala Asia 2023. Shin Tae-yong yang mulai membentuk pondasi tim dengan mengikuti 2 turnamen sepak bola Asia Tenggara, yaitu AFF 2020 dan SEA Games 2021. Hasilnya memang tidak begitu mengesankan karena levelnya pun masih level Asia Tenggara. Indonesia akan memulai perjalanan berikutnya menuju Piala Asia dengan melakoni 3 partai kualifikasi grup A di Kuwait. Seperti yang kami sampaikan di awal, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Di atas kertas hanya Nepal yang mungkin berada di level yang sama dengan Indonesia dan diharapkan mampu meraih poin, sedangkan Kuwait dan Yordania di atas kertas berada di atas Indonesia level permainannya. Indonesia harus berjuang keras dalam grup ini, minimal untuk meraih posisi runner-up dengan asa mendapat 1 tiket dari 5 runner-up terbaik dari 6 grup tersedia. Namun hal ini tidak akan mudah, terlebih mengingat rekor pertemuan Indonesia menghadapi negara-negara Arab yang sangat buruk. Berdasarkan peringkat FIFA zona Asia terakhir yang dirilis per 31 Maret 2022 dalam grup ini, Yordania menjadi negara dengan peringkat tertinggi yaitu 91. Diikuti Kuwait yang berada di ranking 146, sedangkan Indonesia dan Nepal masing-masing berada di ranking 159 dan 168. Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga perdana grup A menghadapi tuan rumah Kuwait pada tanggal 8 Juni 2022. 3 hari berselang di tanggal 11 Juni, Indonesia akan menghadapi Yordania dan ditutup melawan Nepal di laga terakhir pada tanggal 14 Juni 2022. Berlaku sebagai tuan rumah grup A, Kuwait dipastikan tidak akan menyanyiakan keuntungan dukungan supporter di rumah sendiri. Hal ini juga akan menjadi tambahan tekanan bagi lawan-lawannya, termasuk Indonesia. Dalam rekor pertemuannya, Indonesia melawan Kuwait sudah bertemu sebanyak 6 kali. Dari 6 pertemuan tersebut, hasilnya Indonesia mendapat hasil sekali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Satu-satunya kemenangan tim Garuda atas Kuwait terjadi lebih dari 4 dasawarsa terakhir, yaitu di tahun 1980, kala Indonesia dan Kuwait bersua di Piala Merdeka yang digelar di Malaysia dengan skor 2-1. Sedang pertemuan terakhir terjadi pada 18 November 2009. Di 5 pertandingan terakhirnya, Kuwait mencatat 2 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kali kalah. Sebagai gambaran, rekor pertemuan antara Yordania versus Kuwait menggambarkan kekuatan yang berimbang. Dari 7 pertemuan terakhir, 5 diantaranya berakhir imbang dan masing-masing pernah saling mengalahkan. Berikutnya,
Indonesia dengan Yordania telah bertemu sebanyak 4 kali. Hasilnya tim Garuda selalu menuai kekalahan. Pertemuan terakhir terjadi pada 11 Juni 2019 dalam pertandingan uji coba. Timnas Indonesia menyerah 1-4. Dalam 5 pertandingan terakhirnya, Yordania memetik 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya kalah dari Australia. Lawan terakhir Indonesia adalah Nepal yang sejauh ini relatif lebih mudah dibandingkan 2 pesaing yang lain. Indonesia baru sekali bertemu dan langsung bisa memenangkan pertandingan melawan Nepal. Pertemuan tersebut terjadi pada 25 Juni 2014. Ketika itu timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 lewat gol Samsul Arif dan Zulham Zamrud. 5 pertandingan Nepal tidak terlalu baik. Mereka mengemas hasil 2 kemenangan melawan Mauritania, 2 kali kalah melawan India dan Thailand, serta memetik hasil imbang melawan Timor Leste. Dari peta kekuatan yang sudah kita bahas tadi, maka pertandingan pertama Indonesia melawan tuan rumah Kuwait adalah kunci yang menentukan nasib Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia edisi kali ini. Setidaknya untuk meraih hasil imbang dan berharap lolos dengan predikat runner-up grup terbaik dari 5 slot tersisa. Nah, pecinta timnas, bagaimana menurut kalian tentang kans Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia kali ini? Mampukah Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong tampil kembali di Piala Asia setelah 15 tahun absen tampil? Tulis komentar kalian di bawah ya.